Nah, kita mau belajar dari seorang pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah orang biasa tapi yang mencintai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia adalah Daud. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi seruan Daud dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 28 dikatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Inilah satu kalimat yang sangat menggugah hati saya. Dikatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Perhatikan, berzina di situ bukanlah satu hubungan badan atau hubungan seks yang dilakukan bukan pada pasangannya, bukan itu. Tetapi orang yang meninggalkan Tuhan digambarkan di sini sebagai orang yang meninggalkan Tuhan. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sebab dia ada dalam desakan di mana Saul mengejar-ngejar dia karena Saul mendengar bahwa Daud akan menggantikan posisinya sebagai kanan. Tetapi Daud katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Daud ini manusia biasa karena dia juga punya kecenderungan untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa. Dan itu terbukti ketika Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Batseba adalah istri Uria yang adalah panglima perangnya. Daud ini seorang ahli strategi sehingga dia menempatkan Uria di tron terdepan ketika berperang. Dan waktu Uria terdengar mati, maka Daud mengambil Batseba yang adalah janda. Orang begitu kagum dengan Daud karena Daud punya perhatian yang begitu hebat. Tetapi sebenarnya itu kekejian di mata Tuhan. Lalu Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan. Tapi itulah hebatnya Daud sehingga dia digelari sebagai the man after my own heart. Seorang yang berada di hatiku. Karena apa? Karena ketika dia ditegur, dia tidak ngeyel seperti Saul pernah ngeyel. Dia bisa saja menggunakan otoritas, menggunakan posisinya sebagai raja untuk memusnahkan nabi itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tersungkur dan berkata, Tuhan, semua boleh kau ambil daripadaku. Kalau aku sebagai raja, copot aku supaya tidak lagi menjadi raja. Kalau aku ada di singgasana kerajaanku, tarik semuanya itu, bahkan harta yang ada padaku. Tapi jangan Tuhan undur daripadaku. Itu artinya Daud lebih mencintai Tuhan ketimbang dari semua apa yang sudah sekian lama dicapainya. Maka Tuhan sangat mengasihi Daud dan memberikan dia gelar the man after my own heart. Saudara, bisa bayangkankah kalau seandainya Tuhan juga menjadikan kita sebagai seorang yang berkenan di hatiku? Maka setiap gerak hidup kita, setiap apa yang kita lakukan membuat Tuhan terpikat dan melirik. Saya ulangi, membuat Tuhan terpikat dan melirik kita. Mungkin kalau sekali dua kali Tuhan ngelengos gini, ntar lagi juga kumat lagi nih. Kita melakukan sesuatu yang begitu membuat Tuhan tertarik, Tuhan melirik sebentar. Tapi karena kita nggak lama mengerjakan, kita tidak konsisten,
Tuhan kembali berpaling. Ini bukan orang yang disebut sebagai yang ada di hatiku. Seorang yang ada di hati Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Menjaga hidup bersih dengan melakukan firman Tuhan. Menjaga persekutuan intimasi dengan Tuhan, yaitu doa-doa yang dipanjatkan, penyembahan-penyembahan, kidung pujian mengagungkan Tuhan terus menerus. Bukan karena situasi, bukan karena kondisi. Cintanya kepada Tuhan itu cinta yang kondisional, bukan yang unconditional. Maka percayalah, kita adalah orang-orang yang disebut ada di hati Tuhan. Dan kalau kita ada di hati Tuhan, apa yang harus kita takutkan? Saudara, Daud dengan begitu hebatnya berani berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ini ungkapan yang betul-betul diperagakan oleh Daud. Saya tahu betul betapa tidak mudahnya Daud ngomong begini. Ini bulan yang keempat, saya komitmen dengan apa yang pernah saya katakan. Saya tidak punya tujuan lain dalam hidup ini, kecuali saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebab ketika aku menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan senangkan seluruh hidupku. Dengar baik-baik, kalau aku senangkan hati Tuhan, Tuhan senangkan seluruh hidupku. Saya teringat, karena ini sebuah komitmen yang Anda pikir kelihatannya gampang tapi gak mudah. Buat saya tidak mudah. Karena di sana saya bisa mendapatkan fasilitas, semua pelayanan bintang 5, terjadwal di gereja besar, dapat uang banyak, dijemput dan seterusnya, bahkan jalan-jalan ke tempat-tempat bagus. Ini masih hal yang sangat sederhana dibandingkan dengan Daud katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu berbicara tentang daging ini, tubuh ini yang semakin hari semakin kisut, semakin hari semakin tidak berdaya. Hati berbicara tentang perasaan yang tercabik-cabik. Tapi dia tetap mengatakan, bagiku Kristus segalanya. Saudara, saya baru sadar betul. Saya ini sudah 26 tahun menjadi gembala sidang. 26 tahun. Saya pernah 6 tahun menggembalakan di Jakarta. Dan ini jalan yang ke-20 tahun saya melayani sebagai gembala di kota Medan. Tapi saya belum pernah mengalami saat-saat seperti belakangan ini. Saya cinta Tuhan, ya cinta Tuhan. Gak mungkin saya gak cinta Tuhan sampai saya berani habis-habisan begini. Tapi cintaku masih ada yang kondisional. Ini saat-saat di mana Tuhan mengikis habis semua. Daud bukan dari suku Lewi. Dia suku Yehuda yang gak ngurus-ngurusin bagian bait Allah. Gak ngurus-ngurusin soal ibadah. Dia gak punya otoritas untuk ngurusin hal begitu. Suku Lewi yang ada di situ. Tetapi dia bangun pondok Daud dan disitulah dia menaruh apa itu? Apa itu tanda kehadiran Tuhan itu? Ya, disitulah dia menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan. Ada sebuah kerinduan Daud itu.
bagaimana ingin mencium kaki Tuhan. Sebab proskuneo itu, kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan mencium. Tetapi bisa lebih mudah diterjemahkan seperti seekor anjing yang menciumi kaki tuannya. Mengapa anjing? Karena anjing itu tidak merasa punya harga diri apapun sehingga dia datang dengan kehausan ketika tuannya datang hendak mencium kakinya bila boleh mencium tangan tuannya. Saya katakan begini, mengapa anjing dan kita harus memposisikan diri kita sebagai anjing itu? Sebab kalau kita masih merasa punya sesuatu, punya kemampuan, punya uang, punya harta untuk kita bawa kepada Tuhan, itu berarti kita tidak datang dengan ketulusan hati. Orang yang datang dengan tulus hati dia merasa nothing. Dia merasa tidak punya apa-apa. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang menarik hati Tuhan. Mengapa Zakius begitu sangat memikat hati Tuhan? Tuhan tuh sibuk loh, begitu banyak orang berbondong-bondong ikut dia. Tapi Tuhan masih sempat ngeliat ke atas, Zakius turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Ini orang banyak loh. Karena Zakius membuktikan, Tuhan tahu hati Zakius. Waktu dia berdiri menyambut panggilan Tuhan, orang bilang ya ampun, kok Tuhan mau numpang di rumah orang berdosa ini, orang brengsek ini, orang sialan ini, orang macam-macam. Zakius ngomong apa? Setengah hartaku akan kujual dan kubagikan kepada fakir miskin, orang-orang miskin. Dan bila ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakius berani mengikut Tuhan dari tidak punya apa-apa pun sebagai kebanggaan dirinya. Maka Daud berkata, ambillah semua Tuhan, ambillah. Tapi Tuhan jangan undur daripada aku. Aku lebih membutuhkan Tuhan daripada semua itu. Dan inilah yang kutangkap akhir-akhir ini. Mengapa aku berani hanya hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya tidak bermaksud mau sombong rohani ya. Anda kalau datang ke Amplas, perhatikan hidupku. Saya hanya ada dalam doa dan doa. Belasan jam aku berdoa setiap hari. Bukan 1-2 jam, belasan jam. Sampai waktu saya sakit beberapa waktu ini saya bilang, Tuhan, kok aku mesti sakit gini sih Tuhan? Kan aku gak efektif doa loh. Sembuhkan kenapa sih Tuhan? Tiba-tiba Tuhan kasih pesan gini loh. Saya lagi dengar khotbah nih ya. Saya tuh ngikutin semuanya tuh pelayanan pendeta era Susabdono. Semua saya ikutin. 2 minggu lalu waktu dia bilang kita doa dari Senin sampai Jumat puasa, saya puasa. Nanti kalau dia bilang kita puasa 30 hari, 40 hari, saya ikutin. Saya gak punya kegiatan lain kecuali itu. Lalu saya dengar dia khotbah begini, Tuhan taruh di pundakku ini satu beban yang berat sekali. Tapi Tuhan tidak mungkin memberikan beban yang tidak bisa kupikul. Yaitu sekolah tinggi teologi ekumene. Dia bilang itu biayanya berat sekali. Ada 600 mahasiswa yang harus tinggal di asrama, antar jemput, makan dan sebagainya. Yang tidak punya laptop diberikan laptop dan semuanya. Lalu saya diam dan berpikir. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Aku pun taruh beban di hatimu. Saya bilang apa Tuhan? Anak-anak muda itu. Wah saya kaget sekali. Tuhan aku ini udah gak muda lagi loh. Usiaku udah 55 tahun. Kalau aku masuk kepada generasi Gen Z itu, generasi Z, terlalu jauh, jomplang. Tapi Tuhan bilang aku taruh di hatimu. Wah makanya saya dalam keadaan sakit pun saya pelajari bagaimana dunia mereka. Bagaimana saya harus masuk.
bagaimana saya harus menguasai digitalisasi untuk ada hubungan komunikasi dengan mereka. Dan akhirnya saya putuskan kemarin, saya panggil semua anak muda pengurus, ibadah pemuda kita tiadakan. Kita sambil manggang-manggang, saya bilang ibadah pemuda kita tiadakan. Jadi bagaimana kita, Pak? Nanti saya kasih tahu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang gini sama saya. Anak muda itu gak butuh gereja. Dengar baik-baik. Anak muda gak butuh gereja. Anak muda butuh teladan. Hasil bilangan research, nanti Anda boleh cek di Google. 90% anak muda tidak tertarik lagi ke gereja. Mereka tinggalkan Tuhan. Karena di gereja mereka seperti generasi yatim piatu. Dan kalau mereka ingin mengenal, mereka ingin mendapatkan satu sosok menjadi teladan, mereka tidak jumpai orang itu. Saya bilang, Tuhan pakai aku untuk itu. Tuhan, ini hidupku untuk mereka. Bebanku berat sekali Tuhan taruh belakangan ini. Maka kita harus banyak-banyak ada dalam hadirat Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan di sini. Saudara-saudaraku, tidak bermaksud mengguruimu. Kau harus punya jam doa. Kalau tidak kita hanya munafik semua. Kita hanya sandiwara. Kita khotbah, kita melayani untuk mencukupi kantong kita. Atau untuk mencukupi, atau untuk menutupi keinginan-keinginan yang lain. Tapi bukan Tuhan. Jadilah seperti anjing itu yang tidak merasa punya apapun untuk mendatangi tuannya. Bila tuannya berkenan kakinya dijilati pun itu sudah menjadi sebuah kebanggaan baginya. Makanya belakangan ini ya kalau saya dalam hadirat Tuhan ya rasanya ya ampun Tuhan. Pantaslah ya Paulus pernah bilang begini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di luar itu, selain itu maksud saya, Tuhan saja. Kamu gak ngerti saya ngomong gini kalau kamu gak berani praktekkan. Ya Bapak ngomong begitu, kita kan juga perlu makan. Kamu pasti makan. Ya Bapak ngomong gitu, kita kan perlu bayar uang cicilan. Kamu pasti terbayar cicilan. Ya Bapak ngomong gitu, Bapak gak tahu uang kuliah anak-anakku pasti terbayar. Karena Tuhan bertanggung jawab untuk itu. Saya mau katakan jangan lepaskan tanggung jawabmu kalau kau sebagai pekerja yang baik. Tapi ambil waktu sebanyak-banyaknya dalam hadirat Allah. Engkau tidak membutuhkan apapun juga. Dengar. Engkau masih tertarik dengan negara-negara yang membuat engkau begitu merasa, wah inilah tempat yang kucari. Anda merasa begitu sangat senang ketika Anda di tempat-tempat yang mewah dan sebagainya. Sebenarnya jiwamu hanya membutuhkan kaki yang berlutut, tangan yang terlipat, dan jiwa yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan buat semuanya itu. Percayalah yang saya katakan. Saya juga gak goblok-goblok amat mau lakukan begini. Kalau ku tahu Tuhan yang ku sembah adalah Tuhan yang omong kosong. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merasa bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku hanya perlu Tuhan. Next kita akan lihat. Maka Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Dengar Bapak Ibu,
melayani dia. Saudara harus sadar keberadaanmu di bumi ini bukan cuma sekedar ada loh. Anda dipanggil untuk melayani dia dalam bidang apapun dan dimanapun. Maka milikilah fokus yang benar untuk tetap menjadi orang yang rendah hati dan ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan. Kita mau belajar setia. Percaya kalau engkau setia kepada Tuhan, kau mengerjakan bagianmu dengan baik, Tuhan akan berperkara hebat dalam hidupmu. Saya sedang dibawa Tuhan pada titik nadir, titik paling terendah dalam hidup saya. Sampai saya menjerit, Tuhan aku gak kuat Tuhan. Aku ditinggalkan semua orang. Dan rasanya pelayan-pelayan juga gak peduli dengan saya. Gereja yang kugembalakan jemaat habis. Paling ada tinggal 30, 40 orang. 2000 begitu penuh. Kita kekurangan pelayan. Sampai setiap hari saya berdoa gini, Tuhan, tambahkanlah bilangan jiwa. Tuhan, kirimkanlah hamba Tuhan yang bisa main musik. Setiap minggu kita kebingungan siapa yang harus main musik. Setelah Stephen pergi ke Jakarta. Dan semuanya itu betul-betul membuat saya merasa sangat tertekan sekali. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Kalau ini cara Tuhan untuk membuat saya semakin melekat dan berharap, saya akan lakukan itu. Tidak ada ketakutan tentang apapun juga. Sepanjang kita ada dalam hadirat Tuhan. Terus next. Maka Bapak Ibu ini kasih Tuhan, orang-orang yang ada di hati Tuhan, the man after my own heart katanya, adalah mereka yang selalu berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Mereka adalah orang-orang yang mengejar kekudusan. Hidup ini jangan dibiarkan ada dalam rangkaian yang salah dan salah terus. Salah dan salah lagi. Sudah salah mencari pembenaran supaya tidak disalahkan. Saudara, Anda menjalani hidup apa itu? Orang yang berusaha untuk mengejar hidup kudus, dia tidak perlu dihargai orang lain. Dia tidak perlu reputasi yang hebat di mata orang. Dia hanya butuh bagaimana Tuhan mengakui dia sebagai orang yang berkenan kepadanya. Maka hati-hati setiap gerak hidup kita. Jangan sampai Tuhan murka atas kita. Saya selalu diskusi dengan istri saya bilang gini, Mam, mari kita berdamai. Dan saya akan pastikan nanti istriku akan lebih banyak mengalah. Kita mau apa lagi hidup ini? Di keluarga besarku ini, Pak Sinaga, gembala kita, terjadi konflik itu semua karena salahku. Saya abangan yang paling besar seharusnya mengalah. Saya gak perlu cari pembelaan dan membenarkan diri. Semua salahku. Dan saya pastikan keluarga kami tidak ada keributan apapun lagi. Saya berani pastikan di hadapan Tuhan. Kami berdamai dalam Yesus.
Nanti kalau kamu gak percaya, lihat ku peluk semua adik-adikku. Tidak ada itu. Kita mau apa bicara kebenaran, sementara kita sendiri ngomong soal hal-hal yang benar, tapi kelakuan kita tidak benar. Kita harus jaga hidup kudus, Bapak Ibu. Kan bukan kita yang salah, Pak. Kok kita mesti minta maaf? Apakah ketika kau minta maaf, engkau dipersalahkan atau direndahkan? Iya, Pak, ya sudah, itu pun tidak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat engkau baik di matanya. Amin. Kita boleh beri tepuk tangan sama Tuhan? Sebab kalau Anda mau, ini sebuah keputusan yang hebat. Sekali lagi, sebuah keputusan yang hebat. Ini awal dari sebuah kebangkitan Tuhan dalam hidupmu. Nanti kalau kamu pulang, saudara, kau lagi ribut sama mertua, berdamai. Bapak ngomong gampang, mertuaku itu kalau ngomong, aduh, menyakiti hati sampai ke ubun-ubun. Biarkan saja. Terus berbuat baik. Nanti Tuhan jamah dia. Amin. Tuhan jamah dia. Kalau suamimu yang biasa maki-maki kamu, jengkelin, minta ampun. Rasanya kalau sakit, doaku Tuhan bawa saja dia pulang. Aku gak perlu sama dia lagi, Tuhan. Ubah doamu. Aku mengampuni dia. Aduh, hidupmu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jahat. Saya ini ngumpul ya dengan para pendeta ya gitu ya. Tiba-tiba pendeta tuan rumah bilang begini, itu loh Pak Juan, dulu kan pengerja Bapak itu saudara saya tuh. Dia gini. Ada yang bilang, kerjaannya gak beres tuh, orangnya begini, pokoknya begini. Saya bilang, enggak, dia orang baik. Dia orang baik. Dulu ada di gereja kami yang waktu kita ada rencana mau ke GSKI kan. Oh, dia paling depan untuk berkata tidak. Itu gereja beda dengan kita. Kayaknya sekarang dia di GSKI. Aku ketemu pun kusapa dia. Karena kita mau berdamai dengan semua. Gak apa-apa kalau perasaanmu tercabik-cabik. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kau dikecewakan tetanggamu sebelah, seringkali memaki-maki, maafkan dia. Tetap jaga hidup kudus, nanti Tuhan pembela hidupmu. Yang kedua, terus next kita lihat. Maka orang yang digelari sebagai mereka yang ada di hatiku adalah mereka yang bukan hanya sekedar berkata menyembah, tapi menghidupi hidup dalam penyembahan. Setiap hari, dalam setiap gerak irama hidupmu, Tuhan dipermuliakan. Orang memfitnah kita, kita diam saja. Orang mengecilkan kita, kita tidak marah. Kita selalu melihat semua sisi baik Tuhan di balik semua kejadian. Itulah orang-orang yang selalu menghidupi hidup dalam penyembahan. Bukan di gereja begini kita nyembah Tuhan.
Haleluya, haleluya. Semua orang bisa keluar. Buktikanlah engkau orang-orang penyembah Tuhan. Mereka yang menyembah Tuhan adalah mereka yang menjadi murid-murid Kristus. Nanti kalau kamu pas pulang gereja jalan dari situ karena jalannya becek, tiba-tiba ada mobil yang kenceng, cerat, kena. Bukan penyembah. Paling-paling kita bilang subhanallah. Dia minta ampun, sudah. Gak usah ada kata-kata makian. Sampai rumah tinggal dicuci. Nanti Tuhan lihat, ya ampun baiknya anakku ini. Kita pembawa-pembawa damai ini pasti ada di hati Tuhan. Amin gak sih Bapak Ibu? Kita semua mau bertobat ya. Udahlah, capek lah kita hidup ini. Ngapain lagi kita hidup ini kalau enggak berdamai? Ya, Inang ya, berdamai kita ya. Bertobat kita semua yuk. Kalau ada kata-kataku yang melukai hatimu, maafkan saya. Kalau kamu melukai hati saya maafkan. Ya ampun Pak, kayak Idul Fitri aja kita, setiap hari Idul Fitri. Betapa Tuhan terpikat oleh kita. Amin. Jangan cuma amin saudara. Berjuanglah. Tuhan akan memberkati seluruh hidupmu. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau tiada yang lain. Aku ingin di bumi, yang ku ingin hidup bersama, katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selalu